semuanya, ketemu lagi dengan Pak Adi. Bagaimana keadaan semuanya? Harus sehat ya. Nah, sekarang video yang Bapak akan tampilkan adalah tentang tema 5 wirausaha, subtema 2, yaitu dengan usaha di sekitar kita, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembuatan video kali ini, yang pertama kalian nanti bisa menganalisis tujuan dari Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Setelah itu kalian nanti akan menganalisis tentang benda-benda magnetis dan benda-benda non-magnetis. Setelah itu dalam bahasa Indonesianya nanti kalian akan bisa menganalisis tentang teks daftar riwayat hidup. Yuk kita tonton tentang video tujuan dari Indonesia dalam lingkup ASEAN di bidang ekonomi. Yuk! Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduknya tanpa dukungan dari negara lain. Oleh sebab itu, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Kerjasama tersebut dilakukan dalam berbagai bidang. Nah, salah satunya adalah bidang ekonomi. Tujuan kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain sebagai berikut. Yang pertama, menambah daerah pemasaran. Kerjasama ini dapat memperluas daerah pemasaran suatu produk, pertambahan daerah pemasaran dapat meningkat, dan keuntungan perusahaan akan menjadi naik. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan masyarakat suatu negara akan meningkat dengan pertambahan jumlah penduduk yang diikuti dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Ada beberapa negara yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, akan tetapi ada juga negara-negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sehingga agar keduanya terpenuhi, maka dilakukan ekspor dan impor dari negara-negara lain. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas produksi dalam negeri. Kegiatan ekspor impor dapat mendorong produsen dalam negeri untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Jika kapasitas produksi meningkat, keuntungan perusahaan akan meningkat dan berdampak positif bagi perusahaan nasional. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kerjasama negara antar negara memungkinkan terjadinya aliran investasi antar negara. Negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan modal dapat meningkatkan investasinya dengan aliran modal dari negara maju. Aliran investasi dari negara lain dapat digunakan untuk mempercepat proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, tadi adalah tujuan dari peran Indonesia di bidang ekonomi di ruang lingkup ASEAN. Sekarang kita pelajari tentang EPA, yaitu tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Bagaimana itu? Yuk, lihat videonya. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Benda magnetis merupakan benda-benda yang mengandung unsur magnet atau logam di dalamnya. Benda magnetis mempunyai kekuatan menempel yang berbeda-beda. Berdasarkan kekuatan yang menempelnya, benda magnetis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ferromagnetik. Ferromagnetik adalah jenis bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Yang kedua, ada benda paramagnetik. Paramagnetik adalah jenis benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet, di mana kekuatan menempelnya tidak sekuat benda yang berbahan ferromagnetik. Contoh benda paramagnetik adalah aluminium dan platina. Yang ketiga ada benda diamagnetik. Diamagnetik adalah jenis bahan yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya adalah seng dan bismut. Selanjutnya ada benda non-magnetis. Benda non-magnetis merupakan benda-benda yang mengandung bahan yang tidak dapat berinteraksi dengan magnet. Benda non-magnetis adalah benda yang bukan logam. Contohnya seperti karet, plastik, daun, kayu, dan yang lainnya. Agar lebih jelasnya, kalian bisa melihat benda-benda di sekitar kalian apakah merupakan benda magnetis atau benda non-magnetis. Nah, kalian sudah tahu kan benda-benda apa saja yang termasuk magnetis dan non-magnetis?
Sekarang kita belajar bahasa Indonesia tentang daftar riwayat hidup. Bagaimana sih daftar riwayat hidup itu? Biasa, tonton yang ini. Kalian sudah mempelajari jenis-jenis teks formulir. Kali ini kita akan memfokuskan dari jenis teks formulir, yaitu daftar riwayat hidup. Pernahkah kalian melihat daftar riwayat hidup formulirnya? Iya, daftar riwayat hidup biasanya ada pada lembaran pekerjaan atau mendaftarkan diri pada suatu perusahaan. Daftar riwayat hidup disebut juga dengan istilah biodata, data diri, atau kurikulum vintage. Sebuah daftar riwayat hidup memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, judul. Judul berisi judul daftar riwayat hidup seperti daftar riwayat hidup, data diri, biodata diri, atau kurikulum vintage. Biasanya, judul surat dibuat rata tengah atau center. Yang kedua, pembuka. Pembuka berisi keterangan pembuka untuk mengawali daftar riwayat hidup. Yang ketiga, bagian isi. Bagian ini berisi data pribadi seperti nama lengkap, alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, dan agama. Bidang yang diminati juga tersedia di sana. Riwayat pendidikan yang ia tempuh, serta kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau kursus. Yang terakhir ada penutup. Penutup berisi ucapan salam penutup pada surat dan terdapat kota dan tanggal pembuatan surat tersebut yang berisi tanda tangan pembuat. Berikut adalah salah satu contoh daftar riwayat hidup. Nah, demikian pembelajaran untuk hari ini. Cukup sekian dulu ya. Semoga pembelajaran yang Pak berikan bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Dadah.